Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini masih kita diberikan istiqomahan untuk menuntut ilmu. Semoga kita, teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini bisa menjadi saksi kita kelak bahwa kita termasuk orang-orang yang beramal soleh. Dan semoga pertemuan kali ini menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang ju'ala. Ju'ala ini ada, bisa dibaca ju'ala, ji'ala, ja'ala. Jadi jumnya ini bisa dibaca tiga, bisa ji'ala, ju'ala, ja'ala. Apa itu ju'ala? Kalau secara bahasa adalah sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang atas sesuatu sebab dia telah mengerjakan sesuatu. Jadi yang disebut doa secara bahasa adalah sesuatu yang dijanjikan kepada seseorang atas sesuatu karena telah mengerjakan sesuatu. Itu kalau dari segi bahasa. Kalau dari segi syariat, iltizamu mutlaqit tasarrufi iwadan ma'luman 'ala amalin mu'ayyanin aw madhulin li mu'ayyanin aw ghayrihi. Jadi menurut syariat adalah menetapkan orang yang sah menggunakan harta terhadap ganti atau upah yang telah ditentukan atas pekerjaan yang ditentukan atau pekerjaan yang tidak diketahui pada orang yang ditentukan atau yang tidak ditentukan. Itu ju'ala. Jadi ringkasnya kalau di dalam kitab lain itu iltizamu iwadin ma'lumin 'ala amalin mu'ayyanin. Secara syariat, kesanggupan seseorang untuk memberikan upah tertentu pada seseorang yang telah melakukan pekerjaan tertentu. Jadi secara syariat yang disebut dengan ju'alah ini kesanggupan seseorang untuk memberikan upah. Upah itu adalah iwan. Jadi seseorang yang dianggap sanggup, karena kan ada kaya tapi tidak boleh menggunakan hartanya. Jadi orang yang boleh melakukan akad ju'alah ini adalah orang yang boleh menggunakan hartanya, tidak dibatasi. Kayak anak kecil itu kan walaupun kaya tapi tidak sepenuhnya bisa dia menggunakan hartanya. Atau orang bodoh, orang gila, itu ada batasan-batasan
untuk bisa dia menggunakan hartanya walaupun hartanya tersebut adalah milik dia. Atau orang pemboros, orang yang boros itu oleh pengadilan kalau dianggap akan membahayakan kepada dirinya, kalau pengadilan sudah menetapkan ada batasan-batasan yang harus dia tahan dalam menggunakan hartanya, maka dia tetap termasuk orang yang dibatasi di dalam menggunakan hartanya walaupun hartanya itu milik sendiri. Nah, di dalam pembahasan sekarang ini adalah kesanggupan seseorang. Artinya hartanya bisa kita gunakan untuk memberikan upah iwan kepada orang lain, Kenapa? Atas pekerjaan yang dia lakukan. Tapi bahasa kerennya kalau kita membahasakan jualan itu sayembara. Ini hampir sama dengan pembahasan kemarin tentang ijarah. Cuma ada beberapa perbedaan nanti. Terus, apa yang dimaksud dengan kesanggupan iltizamu bil ma'lumin, kesanggupan seseorang untuk memberikan upah tertentu? Upahnya harus jelas. Upahnya harus jelas. Apabila upahnya tidak jelas, tidak sah. Apabila upahnya tidak jelas, tidak sah. Contoh yang tidak jelas itu begini. Barang siapa, umpamanya, yang dapat mengembalikan kendaraan saya, maka ia akan mendapatkan imbalan yang dia inginkan. Jadi kalau siapa yang bisa mengembalikan, umpamanya kendaraannya hilang atau kendaraannya ada di mana gitu, dia mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengembalikan kendaraan saya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini kan tidak jelas, Pak. Apa yang Anda inginkan ini kan tidak jelas. Ini tidak, karena harus jelas. Seumpamanya mau dikasih sepeda motor atau mau dikasih roti ke barang siapa yang bisa mengembalikan mobil saya, maka saya akan beri upah motor seumpamanya. Karena kan musim rentalnya dibawa lari ya. Kalau dikejar malah kadang ditembak, dibunuh kadang, malah kalian biar aman buat saya larang. Akhirnya siapa yang bisa menemukan mobil plat B0000 sekian seumpama, maka dia akan diberikan mobil miniatur. Harus jelas upahnya apa tadi? Mobil miniatur. Yang mendingan didapat mobil walaupun miniatur. Atau ada yang mengatakan begini, barang siapa yang bisa mengembalikan mobil saya, maka saya akan berikan sesuatu. Jelas nggak, Pak? Nggak jelas, karena hanya bilang sesuatu. Jelas itu mau dikasih 100 kah, atau dikasih uang kah, berupa uang dolar atau rial kah, itu kan jelas. Kenapa harus jelas? Ya, sekali lagi itu syariat itu mengatur sedemikian rupa agar antara orang yang membuat sayembara dan orang yang mencari yang bekerja sama-sama nyaman, sama-sama tidak ada dusta di antara kita, kata orang sekarang. Tidak ada yang tersakiti.
Katanya mau minta apa saja, ternyata cuma dikasih 100.000. Jadi memang harus jelas. Dan juga adalah tadi ada bahasa ada amalin muayyanin, melakukan pekerjaan tertentu. Artinya pekerjaan yang dimaksud sudah ditentukan, harus jelas ketentuannya. Mau mengerjakan apa harus jelas. Jangan sampai buat sayembara tapi jelas, tidak jelas apa yang harus dikerjakan. Apakah mencari mobil, apakah mencari anak, apakah mencari apa yang kehilangan, apa saja. Ini harus jelas. Kemudian akad ju'alah ini ada dasarnya. Kisah sahabi عندما أخذ جعلة على الرقية التي لقى بها رئيس القبيلة وشفي من اللدغة التي أصابته. Jadi ada cerita ketika itu sahabat menerima upah atau hadiah karena sudah berhasil mengobati kepala suku, kepala kabilah. Kepala kabilah itu ditakut hewan yang berbisa, Pak. Kemudian kepala kabilah ini buat sayembara, barang siapa yang bisa menyembuhkan saya, maka kami akan berikan potongan daging untuk 30 orang. Dan Rasulullah mengikrarkan, karena hadis itu kan ada 3. Pertama, Rasulullah sendiri yang menyebutkan. Yang kedua, Rasulullah yang melakukan. Yang ketiga, sahabat yang melakukan, tapi tidak dicegah, tidak dilarang oleh Rasulullah. Itu hadis. Artinya ketika saat itu ada sahabat yang melakukan sesuatu, kemudian tidak ada larangan dari Rasulullah, itu disebut dengan ikrar. Rasulullah mengakui, mengiyakan, membolehkan, seperti itu. Jadi ketika ada sahabat yang mengambil upah, Rasulullah tidak larang, menandakan bahwa akad ju'alah ini dibenarkan dalam syariat. Cuma memang Rasulullah menambahkan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi azra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upah adalah dari kitab Allah. Kemudian Rasulullah SAW musta'nas sudah biqali ta'ala, melanjutkan Allah Rasulullah memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira, kabar senang. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa 'ala bihi za'imun kada. Kata Allah dalam Al-Quran, waliman, dan siapa yang dapat mengembalikan, karena siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melakukan akad ju'alah. Ini adalah dasar bahwasanya akad ju'alah itu di dalam Islam dibenarkan. Kemudian rukun ju'alah atau ji'alah apa saja? Rukunnya ada 4 agar akad
ju'ala atau ji'ala itu sah, rukunnya ada 4. Yang pertama adalah amalun. Jadi harus ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ya kalau nggak ada pekerjaan yang dilakukan, ya nggak bisa sayembara dilakukan. Barang siapa yang menemukan calon istri saya, barang siapa yang bisa memberi saya istri, nggak nikah umpamanya, yang bisa mencarikan saya jodoh umpamanya, nanti saya belikan mobil Suzuki Carry miniatur. Jadi harus ada pekerjaan. Yang kedua ada ju'lun, ada hadiah atau upah. Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih upah. Barang siapa bisa mengembalikan kata Allah, aku berikan upah seberat, upahnya itu seberat unta. Kadang kita sayembara tidak kasih apa-apa, cukup terima kasih. Kadang-kadang kita sering tak lihat, mohon infonya anak kehilangan, mohon infonya motor dengan plat ini di Facebook kan sering muncul. Terus yang ketiga ada siurat. Ini tidak perlu kubur, cukup siurat ijabnya saja. Tidak perlu ada penerima, yang penting sudah ada yang mensiarkan. Saya barang siapa yang bisa menemukan pulpen saya warna merah, saya ganti, saya akan berikan upah dengan rujak sumbangannya. Yang keempat, maksudnya siurat ini ada siurat dari pihak yang menjanjikan. Ada siurat dari pihak yang menjanjikan. Yang keempat, orang yang akid. Jadi ada yang itu akid, orang yang akad atau yang membuat sayembara. Sebenarnya dalam Islam itu sempurna. Sampai tanah yang tidak dihuni terus kita gunakan itu kita akan pelajari. Kalau enggak minggu lagi. Bagaimana hukumnya mengelola tanah? Ada orang Belanda di pinggir jalan itu yang pakai kayu-kayu, jualan kayu, jualan palet, jualan plastik. Orang Belanda itu Belanda bagian timur, tanah Tuhan. Nah, kita ini insya Allah akan mengkaji tanah Tuhan itu nanti itu insya Allah. Oh, 2 bab lagi ya kami ilmu. Ini wa ihyaul mawati ini. Tanah Tuhan. Jadi yang nomor 4 harus ada orang yang akad, orang yang membuat sayembara. Contoh ada Zaid berkata kepada Amr, kenapa Zaid terus? Di dalam kitab itu sering kita temukan contoh-contoh Zaid. Tujuannya ulama ditanya kenapa Zaid terus. Dulu saya sempat tanya juga, kenapa enggak pakai Pak Ali Sambut Zaid?
Jadi jawaban guru kami itu agar ilmu yang kita pelajari itu bertambah. Zaid itu tak bertambah. Dia baik bertambah keberkahannya, bertambah kenikmatannya, bertambah ilmunya. Zaid. Jadi Zaid ini berkata kepada Amr, kata Zaid, jika engkau bisa mengembalikan mobilku, maka bagimu 1 juta. Kemudian Amr nyari beneran dan bisa dikembalikan mobilnya dengan baik. Di sini amal ini menjadi apa? Pertama, kita kaji amalnya. Dan rukun itu amalnya apa di sini amalnya? Nyari mobil. Kemudian juhlunya apa? 1 juta. Silatnya bentuknya apa? Barang siapa yang mencari mobil dapat 1 juta. Siapa orang yang berangkat di sini? Zaid. Harus ada ilmu sebelum. Atau diberikan kepada umum. Barang siapa yang bisa mengembalikan mobilku, maka dia akan diberikan 1 juta. Tapi tidak ditentukan kepada Zaid, tapi kepada siapapun yang bisa mengembalikan mobil. Kemudian orang yang ahli, orang yang menemukan, kemudian mengembalikan siapapun itu boleh. Karena nanti ada permasalahan-permasalahannya Pak di belakang itu. Seumpamanya saya nyuruh ke Pak Ali untuk bisa, Ali kalau kamu bisa mengembalikan mobil saya, akan saya berikan 1 juta. Ternyata yang mengembalikan bukan Pak Ali, tapi Pak Dul juga. Ini nanti akan dibahas. Baik, lanjut. Wal ju'alatu jaizatun, dan adapun hukum akad ju'alah jaizatun, yaitu hukumnya boleh. Dasar dari kebolehannya adalah hadis Nabi, ikrarnya Nabi, dan adalah firman Allah di dalam surah Yusuf yang telah kita bahas tadi. Karena ulama itu tak mencetuskan hukum itu tidak hanya dengan berra'yinya, tapi harus melalui disesuaikan dengan Al-Quran, disesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW. Itu harus pakai. Tidak ketemu di Al-Quran, kita cari di dalam hadis. Ya kalau nggak ketemu dua-duanya, mungkin belum baca Al-Quran, atau belum baca Bukhari dan Muslim. Sehingga kalau memang tidak ada, karena memang singkatnya Rasulullah dalam kehidupannya mungkin bisa ulama. Sehingga kalau di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada namanya ijma, yang khusus membahas ketika kita memang tidak temukan. Karena walaupun banyak sabdanya Nabi, itu kan dikaji lagi, sehingga menjadi hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, ada yang hadis palsu, hadis. Sudah jelas hadis itu datang. Ada tukang tipu yang meriwayatkan hadis itu pun nanti enggak ditolak, walaupun betul-betul datang daripada Rasulullah. Terus, jadi akan ju'alah ini
ini boleh dilakukan baik bagi orang yang memberi upah atau orang yang diberi upah, orang yang membuat sayembara dan orang yang mengikuti sayembara. Boleh. Wa huwa ayustaraton, wa huwa ayustaraton fi raddil donatihi, wa huwa, dan adapun ju'ala wa huwa, dan adapun ju'ala ayyastariton, yaitu mensyaratkan siapa orang yang memberi upah. Wa huwa ayyastarito, wa huwa, adapun ju'ala, akad ju'alah ini ayyastarito mensyaratkan siapa orang yang memberi upah fi raddi dhalatihi, di dalam pengembalian barang hilang, fi raddi dhalatihi, di dalam pengembalian barang hilangnya orang yang memberi upah. Jadi syaratnya itu harus bisa mengembalikan barang yang hilang, yang miliknya orang yang memberi upah tadi. Iwadon, sebagai ganti atau terhadap upah atau terhadap ganti upah, makluman yang diketahui atau yang telah ditentukan. Makluman yang diketahui atau yang ditentukan. Artinya syarat daripada orang yang memberikan upah itu harus bisa mengembalikan barang yang hilang tadi, Pak. Ya kan nggak mungkin jenengan belum nyari udah bilang, Pak saya sudah nyari, sudah 3 hari 3 malam 3 tidur karena nyari barang dapat. Upah itu yang telah disebutkan tadi itu bisa diberikan kalau barang tersebut sudah ditemukan, bisa dikembalikan. Kalau seumpamanya belum ditemukan saja semuanya bisa ngaku, Pak, ya takor. Orang yang memberikan upah Pak Ali ngaku, aduh ngaku, ini ngaku, semua ngaku. Yang lain ngaku 3 hari nyarinya, aduh ngakunya 1 bulan. Fa'idha raddaha, maka jika mengembalikan siapa manha terhadap donati, barang yang hilang tadi itu, fa'idha raddaha, maka jika mengembalikan siapa orang terhadap donati, terhadap barang yang hilang, jika sudah mengembalikan, apa yang akan terjadi kalau sudah istahaqqa, maka ia berhak, orang yang mengembalikan tadi itu berhak dzalikal iwadha, terhadap upah atau ganti tersebut, dzalikal iwadha, terhadap ganti atau upah tersebut, al-masyruta, yang disyaratkan, al-masyruta yang disyaratkan lahu bagi radun, bagi orang yang mengembalikan tadi. Jadi syarat daripada akad ju'alah ini adalah harus barangnya bisa dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, maka orang yang menemukan itu berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau ganti untung atau upah bagi orang yang bisa mengembalikan. Jadi
Syarat-syarat orang yang akad jualan itu ada 4. Syarat-syarat ini di dalam kitabnya memang kecil, sedikit pembahasannya, tapi kita untuk memperdalam melebarkan sedikit lebih banyak kita ambil isyarat. Jadi akad syarat-syarat orang yang bisa berakad akad jualan itu ada 4. Yang pertama, orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang mutlak tasarrufnya. Maksudnya mutlak tasarrufnya itu baligh, berakal, pandai. Anak kecil walaupun punya uang kan dibatasi pengeluarannya. Jangankan pengeluaran, dia bertransaksi dengan warung saja ada ulama mengatakan tidak sah. Kalau belum batin. Tapi kan kita kadang memang untuk mengajari kepada mereka, nah belikan roti, nah belikan. Berakal, transaksi orang yang gila tidak sah, Pak. Walaupun dia menggunakan hartanya sendiri, jadi ada batasan-batasan yang diberikan oleh Islam. Maka dia harus berakal. Yang disebut tadi itu harus mutlak tasarrufnya, harus mutlak bisa menggunakan hartanya, harus pandai. Karena orang bodoh juga nanti ada batasan-batasan. Terus yang kedua, dilakukan dengan sukarela. Jadi akad itu bisa sah kalau dilakukan sukarela, bukan ditodong. Ayo kau sembara, kalau enggak kamu saya tembak. Enggak boleh. Harus yang membuat akad sukarela, jangan dipaksa. Sudah kehilangan masih dipaksa. Yang keempat, yang berapa? Yang ketiga, amin, orang yang mengerjakan tadi itu harus mengetahui janji kesanggupan hadiah. Maksudnya kalau amin ini harus tahu, Pak, bahwa ada orang yang sedang menyembara dan memberikan iming-iming upah. Nah, kalau tidak tahu, artinya dia orang kan bersembara, hadiahnya sepeda motor seumpamanya. Dia nggak tahu kalau dapat hadiah, tahu-tahu dia dapat mobilnya dia balikin, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun dari upah. Yang keempat, ahliyatul amil muayyan. Amil yang ditentukan harus ahli di dalam pekerjaannya. Jadi yang mau mencari itu memang bisa untuk nyari, memang ahli. Barang siapa yang bisa menjual rumah saya, ya, saya akan berikan 10%. Jadi harus profesional, artinya profesional di sini tidak dilakukan oleh anak kecil. Yang sekiranya kalau anak kecil itu dia tidak mampu melakukan itu. Kemudian syarat pekerjaan dalam jualan. Sekarang pekerjaannya, kalau kitabnya sudah selesai, kalau kitab yang dikaji sudah segini, ada berapa garis? 2 baris. Tambah kalau kita kaji di dalam kitab yang lebih luas pembahasannya, nggak cukup 1 jam. Ini kan kita dasar-dasarnya saja yang kita bahas. 2 baris bisa 1 jam. Jadi syarat daripada pekerjaan dalam jualah itu ada 3. Yang pertama, ada sesuatu yang sulit di dalam pekerjaannya.
Harus sulit Pak, maksudnya kayak cari mobil kan nggak bisa dikerjakan sendiri itu Pak. Waktu walaupun dikerjakan sendiri kan susah, sehingga pekerjaan itu disembarakan. Ya kalau tidak sulit Pak, nggak usah nyuruh jenengan ya. Ngapain harus buat lupa? Yang nomor 2, tidak tertentu pada seseorang. Jadi umum, boleh siapapun untuk mencarinya. Boleh siapapun, tidak perlu ditentukan. Terus yang ketiga, tidak dibatasi dengan waktu. Jadi pekerjaan itu tidak perlu dibatasi Pak, sampai itu ketemu. Kenapa? Kalau dibatasi, kalau belum ketemu kan sia-sia Pak. Sudah tenaganya belum ketemu, tenaganya terkuras sebulan 2 bulan, habis. Nah, siapa yang ketemu dapat hadiah emas 1 kotak semuanya. Dan ada perbedaan antara ju'alah dan ijarah. Kemarin kita kan sudah, minggu kemarin kita kan sudah mempelajari akad ijarah. Jadi ada perbedaan, walaupun hampir sama, setidaknya ada perbedaan. Ada 5 perbedaannya. 1, sah mengadakan ju'alah atas pekerjaan yang belum diketahui atau yang sulit diketahui. Sedangkan ijarah harus jelas Pak, sewa menyewa itu harus jelas. Baik menyewa jasa, seumpamanya jasanya jasa antar, seumpamanya harus jelas. Kalau mau diantar ke Tambun, ke Cibitu, harus jelas. Yang kedua, sah mengadakan ju'alah beserta yang belum jelas. Contoh, man radda allati falahu alayhi kadza, barang siapa yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang, maka ia akan mendapatkan suatu hadiah dari saya. Ju'alah adalah akad yang bersifat tetap, adalah sifat yang jaiz. Jaiz ini boleh tidak tetap. Artinya boleh, artinya orang yang bertransaksi ini, pihak yang mengadakan ju'alah sembara dan pihak yang mengikuti ju'alah ini sifatnya jaiz. Artinya kalau dia tidak mencari, umpamanya si orang ini buat sembara, terus Pak Ali nyari kalau bisa ketemu dapat hadiah, kalau enggak ketemu enggak dapat apa. Nah itu artinya tidak ada ketetapan, boleh-boleh saja. Artinya tidak harus saya ingin menggagalkan, enggak usah. Ya enggak nyari aja sudah. Nah ini karena sampai jam berapa? Berapa? Nah, kita lanjutkan saja perbedaan antar ju'alah. Kita langsung kepada masalah-masalah ju'alah yang tadi dilakukan. Yang ada larangan apabila pemilik berkata kepada Zaid, lafana li Zaidin in raddatta sayyarati falaka alfu dinar. Umpamanya begini, jika engkau bisa mengembalikan mobilku, maka bagimu 1000 dinar. Kemudian Umar ini bisa mengembalikan, maka Umar ini berhak mendapatkan 1000 dinar. Sana. Tadi pemilik berkata kepada Zaid,
Kemudian pemilik ini berkata, jika engkau Zaid bisa mengembalikan mobilku, maka kamu mendapatkan 1000 dinar. Kemudian yang mengembalikan adalah Umar. Maka Umar ini tidak berhak mendapatkan upah. Karena di sini upah itu separatnya dikasih kepada siapa? Zaid. Tapi ternyata yang nyari Umar. Maka Umar yang mengembalikan tadi tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali ada masalah ini, siapapun yang bisa mengembalikan mobil saya maka dapat 1000 dinar. Terus kalau seumpamanya apabila pemiliknya berkata kepada Zaid, apabila kamu bisa mengembalikan kepadaku kendaraanku, maka aku akan memberikan upah kepada kamu 1000 dinar. Kemudian Zaid dapat mengembalikan, tapi dengan bantuan Amar. Jadi Zaid dapat mengembalikan, tapi bantuan Amar. Nah, ini dirinci oleh ulama. Jika Amar melakukan hal tersebut, siapa tahu sayembara rumah, ya kan? Rumah, motor, mobil, barang siapa yang bisa menjualkan mobil saya, minimal tahulah yang diajarkan agama seperti apa. Jika Ammar melakukan menolong tersebut tadi itu kepada Zaid, karena nolong Zaid bukan nolong pemiliknya, maka dia tidak berhak apapun dari hadiah tadi. Tapi kalau Ammar ini melakukan pekerjaan tersebut karena pemilik yang punya kendaraan tadi, maka Zaid berhak mendapatkan separuh dari hadiah yang dijanjikan. Jadi bicara kepada Zaid, tapi datangnya mobil bantuannya tergantung niatnya nih. Kalau niatnya dia sudah mau membantu pemiliknya, maka dapat separuh. Zaid juga separuh walaupun nggak nyari. Padahal kan tidak. Jenengan sudah buat komunikasi dengan Pak Dul, Pak Ali datang langsung dikasih semua kepada Ali. Padahal sebelumnya sudah akan kepada beliau. Nyesek kan? Infonya kan dari sini. Infonya kan dari sini. Iya, infonya nyesek. Artinya biar nggak nyesek, Islam sudah mengaturnya. Karena ini wajib dari kamu separuhnya, biar nggak nyesek. Orang nyesek itu doanya mustajab. Itu akan bangkrut habis gitu. Langsung dijawab oleh Allah. Alhamdulillah ya. Atau orang yang melakukan akad jualan tidak boleh menahan barang yang sudah dia temukan agar mendapatkan lebih. Kayaknya bentar lagi dinaikkan di sayembara. Tidak boleh. Jadi kalau sudah ketemu balikin, kita itu bukan masalah uangnya, tapi masalah keberkahan di dalam uang. Banyak orang memiliki harta, tapi di dalam keluarganya dia sering bertengkar dengan anaknya, bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan mertuanya. Muhasabah saja. Jangan-jangan jenengan lebih banyak mengumpulkan cari duit daripada keberkahan. Jenengan kerja itu harus jaga selain dapat hasil, tapi harus cari berkah. Kenapa? Memang banyak uang tapi masuk rumah sakit, mendingan masih ada BPJS. Tapi jenengan nggak bisa kerja, nggak bisa nyari nafkah, kalau BPJS gua nanggung. Emang ditanggung sama BPJS? Nafkah istri dan keluarga di dalam ditanggung. Artinya jenengan kalau sakit di rumah sakit seminggu,
Kira-kira ditanggung nggak sama BPJS di rumah makannya itu? Enggak. Artinya kita itu Pak dalam bekerja itu cari keberkahan, hasil sedikit tapi kita sehat. Kalau sekarang masih sedikit, kok nggak banyak-banyak? Jangan-jangan kalau banyak kalau tidak berkah. Karena kalau banyak jenengan yang dipimpin oleh harta, bukan jenengan yang dipimpin harta. Punya motor bagus, mobil bagus, tapi tidak bisa tidur malam. Lihat, mobilnya masih ada. Oh, ada suara kayaknya mau hilang, ada bencana. Ini berarti jenengan sedang dibohongi oleh harta. Cukup sih ya. Semoga berkah selalu. Kita mengaji ini niatkan karena Allah, ingin kenal dengan Allah, ingin lebih mendalami tentang syariat Allah, sehingga dalam kita bersyariah, dalam bermuamalah sesuai dengan syariat yang ditentukan. Cukup sekian. Allahumma fiqhil aqwam ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.